Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana berada di hari di mana kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau, dan karena itu sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di Lukas pasal 1 ayat 26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Ayat 33, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria, "sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Injil Lukas pasal 1 ayat 36 sampai 38 yang kita baru baca tadi hendak menyatakan bahwa Natal adalah sesuatu proklamasi. Pada waktu Natal, semua anak-anak Tuhan sebenarnya sedang membuat proklamasi. Pertanyaannya adalah, apa yang kita proklamirkan? Apa yang kita proklamasikan? Yang pertama, kita sedang memproklamasikan akan kasih karunia Allah. Amin. Jadi kita sedang memproklamirkan tentang kasih karunia Allah. Kita memproklamirkan bahwa Allah mengasihi setiap insan manusia, walaupun sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang memproklamasikan tentang pengharapan. Dengan adanya Natal, semua suku bangsa di dunia ini memiliki suatu pengharapan, yaitu Yesus yang akan menjadi raja yang dikaruniai tahta Daud untuk selama-lamanya. Dia adalah raja kekal selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, proklamasi tentang sukacita. Pada waktu Natal,
kita memproklamirkan bahwa kita memiliki kesukaan yang besar. Karena Yesus lahir, maka jalan ke surga itu terbuka. Dan setiap orang yang percaya dapat memperoleh keselamatan sampai di dalam kerajaannya. Lukas pasal 2 ayat 10, kalau kita perhatikan di sana dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena Natal, Tuhan membuat sesuatu yang sangat spektakuler dan besar. Tetapi ada suatu misteri. Apa itu? Yaitu Allah melakukan sesuatu yang besar dari hal-hal yang sederhana. Allah melakukan sesuatu yang akbar, yang besar dari perkara-perkara yang sederhana. Bukankah pintu surga terbuka bagi orang percaya adalah sesuatu yang sangat besar? Betul? Tetapi perhatikan, tempat Yesus lahir, orang-orang yang dipakai Tuhan, dan peristiwanya serta prosesnya Natal itu sendiri sangatlah sederhana. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah bisa memakai hal-hal yang sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Mari kita telusuri dulu ya, satu persatu kita perhatikan mulai dari tempat yang sederhana. Kalau kita membaca peristiwa tentang kelahiran Yesus, disebutkan kota Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Padahal ibu kota Israel adalah Yerusalem dan kota metropolitan pada waktu itu adalah Roma dan Syria. Perhatikan, Tuhan tidak memilih Yerusalem atau Roma atau Syria untuk sang juru selamat lahir. Dari peristiwa ini tentu ada maknanya Bapak Ibu. Bahkan berita Natal pertama itu dikumandangkan di padang gembala. Betul? Ketika Yesus datang, tempat yang sederhana pun menjadi luar biasa. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap kita memiliki tempat. Betul? Iya. Rumah, tempat kerja, dan seterusnya. Mungkin dari kacamata kita atau orang lain, rumah, usaha kita, dan lain sebagainya sangat sederhana. Tetapi dimanapun tempat itu, asal Yesus hadir, maka akan menjadi tempat yang luar biasa. Amin. Hadirkan Yesus dimanapun engkau berada. Saya dulu di penjara, tempat yang tidak memungkinkan saya bersuka cita, tapi saya hadirkan Yesus di sana, maka saya penuh dengan sukacita. Kunci utama adalah kehadiran Yesus. Apapun tempat itu dan bagaimanapun keadaannya, kalau Yesus hadir di tempat itu, maka semuanya pasti berubah menjadi baik dan luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah kehadiran Yesus di tempat kita. Amin. Jadi tempat yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa kalau Yesus hadir. Yang kedua, kita lihat ya dari tempat sekarang orang-orang yang sederhana. Natal yang menghasilkan sesuatu yang spektakuler berasal dari orang-orang yang sederhana. Padahal orang yang paling top pada waktu itu adalah Kaisar Agustus dan Kirenius. Tetapi Tuhan tidak memilih mereka, malah memilih Maria dan Yusuf. Betul? Iya. Orang mungkin menilai kita sederhana, bahkan dianggap bodoh begitu dalam tanda kutip ya. Tetapi jika Yesus hadir dalam hidup seseorang, dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Jadi Tuhan bisa memakai Petrus, ya kan, yang adalah seorang nelayan. Ia berkhotbah dan saudara lihat hasilnya, satu kali khotbah ada 3.000 orang bertobat sekaligus. Untuk itu jangan sampai ada orang yang minder karena kekurangannya. Jangan. Hadirkan Yesus. Yang penting orang yang sederhana ini harus memiliki kasih dan berkorban. Mau berkorban.
Maria adalah orang yang mau mengasihi dan berkorban. Waktu Maria masih gadis, saat dibisikkan oleh malaikat akan mengandung dari Roh Kudus, Maria tidak menolak dan mau berkorban. Ketika Yesus datang, orang yang sederhana menjadi luar biasa. Amin. Yang ketiga, peristiwa yang sederhana. Peristiwa Natal yang sederhana yaitu lahirnya seorang bayi. Yang tidak ubahnya wanita yang melahirkan bayi sebetulnya, ya kan? Peristiwa lahirnya bayi yang sederhana ini, karena yang dilahirkan adalah Yesus, maka peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa. Jadi perhatikan Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jika kita menghadirkan Yesus dalam peristiwa yang biasa, maka akan ada sesuatu yang spektakuler terjadi. Amin kan itu? Amin. Karena itu syukurilah hal yang kecil yang ada padamu terlebih dahulu, agar engkau tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena semua yang besar itu berangkat dari hal yang sederhana. Kalau kita sekarang ini mendapatkan pelayanan yang sangat sederhana, syukurilah itu, bahwa itu dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang semakin besar itu lagi. Amin. Dia akan memberikan yang besar lagi dan terus besar. Nah, sekarang yang keempat itu adalah pertobatan yang sederhana. Ya, pendahulu Maria, wanita yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang sederhana seperti Betseba, Rahab, Rut dan Tamar. Nah, kita tahu Tamar ini kan memiliki ayah mertua yang bernama Yehuda. Artinya Tamar menikah dengan anaknya Yehuda yang bernama ya kan? Kemudian mati dan Yehuda berkata kepada Tamar, dilanjutkan kepada Onan, anaknya Yehuda, ya. Onan tidak mau membangkitkan keturunan kakaknya lewat Tamar, sehingga ia tidak bisa hamil, ya. Tamar tidak bisa hamil karena Onan tidak mau, ya. Lalu sambil menunggu Sela besar, Tamar berdiri di jalan dengan penampilan seperti pelacur dan memakai kerudung, lalu bertemu dengan Yehuda dan bersetubuh dengannya. Nah, ini kisahnya, ya, saudara bisa baca selengkapnya di dalam kisah di dalam Alkitab, ya. Jadi kita tahu bahwa Yehuda memiliki anak laki-laki yaitu Onan dan Sela, ya kan? Nah, Tamar ini pertama dia menikah dengan lalu mati. Lalu Yehuda katakan ya dilanjutkan oleh Onan. Nah, Onan tidak mau membangkitkan keturunan kakaknya lewat Tamar. Karena itu setiap kali dia berhubungan, dia keluarkan di luar itu, ya. Kemudian Yehuda mau melanjutkan menunggu Sela sampai besar. Tamar berdiri di jalan dengan penampilan seperti pelacur dan memakai kerudung. Lalu bertemu dengan Yehuda dan kemudian ya melakukan hubungan intim dengan dia. Ya, kita nanti baca kisah Tamar, ya. Rahab berarti pelacur. Ia adalah pelacur murahan di kota Jericho. Ya, itu Rahab. Nah, Rut adalah perempuan Moab, bangsa yang menyembah ilah-ilah dan bukan keturunan Yahudi, ya kan? Siapa lagi? Betseba adalah seorang yang melakukan hal yang buruk dengan Daud. Kisah pertobatan mereka sangat sederhana, bahkan tidak diceritakan prosesnya. Akan tetapi dapat dipastikan mereka bersungguh-sungguh bertobat, bersungguh hati sehingga pemulihan itu terjadi. Di sini kita belajar bahwa Natal membawa pemulihan. Jadi tidak boleh dilupakan, Natal adalah juga proklamasi pemulihan keluarga. Amin. Pribadi yang paling sederhana sekalipun, asalkan mau sungguh-sungguh mengizinkan Yesus lahir di hatinya dengan bertobat secara sederhana, namun sungguh-sungguh akan menghasilkan perubahan besar bagi segenap keluarganya. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bawalah dirimu seutuhnya terlebih dahulu kepada Tuhan. Setelah itu bawalah segenap keluargamu juga kepada Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus hadir untuk memulihkan hubungan suami istri, orang tua, anak, ya, mertua,
menantu, saudara, dan seterusnya. Sehingga Natal yang mengubah keluarga kita seutuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar bahwa Natal juga adalah proklamasi tentang pemulihan keluarga. Selain kami memproklamirkan tentang sukacita, tentang kasih karunia, tentang pengharapan, maka kami juga sedang memproklamirkan bahwa Natal adalah pemulihan, di mana kami belajar hari ini peristiwa Natal di tempat yang sederhana, orang-orang yang sederhana, dan juga termasuk peristiwa itu sederhana, dan juga pertobatan yang sederhana, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Maka kami mau hadirkan Yesus. Yesus lahir dalam hidup kami. Yesus hadir di rumah tangga kami, di usaha, pekerjaan, pelayanan, studi kami. Maka kami akan menjadi besar. Banyak hal yang tidak kami duga, sesuatu yang Tuhan rancangkan yang penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Itu yang terjadi. Kami selalu menghadirkan Yesus dimanapun kami pergi berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terus meninggikan Tuhan Yesus, dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, setiap saat dalam sehari memiliki arti dan nilai tersendiri. Pagi membawa harapan, sore membawa iman, petang membawa cinta kasih, malam membawa ketenangan. Kiranya semuanya itu ada pada kita semua. Karena itu, marilah kita sambut kelahiran Yesus Kristus dengan penuh damai dan sukacita. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 2025. Kiranya terang Natal akan tinggal di hati kita dan bersinar terang bagi keluarga dan sesama. Tuhan memberkati.